Iya Pak. Ibunya ngajar ya Pak. Nah. Iya Pak, iya. Saya ada Assalamualaikum, kita mau menghadiri pelepasan kakak ya. Saksikan terus. Banget loh, Untuk itu kami ingatkan kembali selama pelaksanaan berlangsung dimohon untuk tidak bermain handphone atau handphone dalam mode silent. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh tamu dan siswa-siswi yang berada di ruangan ini. Sekolah anak-anak. Ya, siap. Heldi Agustian as a Mayor of Cilegon City. Dipimpin oleh Bapak Muhtazila. Ladies and gentlemen, the next agenda is prayer.
ريفوس والنمط غلبك شلالا يا حبيبي لما يجوش شلالا يا حبيبي لما يجوش حبك من الأول ملكي أنا ودي نار البيت الأول وإن كان بكي حبك من الأول ملكي أنا ودي نار البيت الأول وإن كان بكي سلس لك قصار والنيل عازمني وهيلك وبار وبيتكلمني سلس لك قصار والنيل عازمني وهيلك وبار وبيتكلمني شلالا يا حبيبي لما يجوش شلالا يا حبيبي لما يجوش والبق في قلبي كان تكلمني وإن كنا نحبا وإن تكلمني والبق في قلبي كان تكلمني وإن كنا نحبا وإن تكلمني سلس لك تصار ونيت عازمني ويلك وبار وبيتكلمني سلس لك تصار ونيت عازمني ويلك وبار وبيتكلمني شلالا يا حبيبي لما يجوش شلالا يا حبيبي لما يجوش عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Saya pantun dulu. Cakep, jangan lupa ya, Dede ya. Ibu-ibu cakep Bu. Hari Minggu pergi ke kota. Naik bis bersama rombongan ke Taman Mini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Supriyatna yang sudah undang saya di acara ini. Amin. Atu lagi. Nanti tenang. Masuk sekolah pakai seragam baru. Langsung ikut upacara, panasnya menyengat. Jangan lupa ucapkan terima kasih untuk orang tua, para gurumu. Jasa dan nasihatnya harus selalu diingat. Amin. Yang kami hormati Ketua Komite YPKS Ibu Pratiwi Proklamasari, kemudian Kepala Kemenang Wali yang Wali cintai. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini saya sangat senang banget nih. Merinding saya. Diundang YPKS, ya saya harus datang. Diundang pendidikan yang lain, kalau diundang, insya Allah karena pendidikanlah saya nyalon wali kota. Saya membayangkan begitu penting pendidikan buat anak-anak kita. Saya membayangkan bagaimana saya bisa berdiri di sini kalau saya tidak sekolah dan tidak kuliah. Dulu waktu kecil saya masuk TK 1, SD masuk di YPKS 2. Hari ini sama teman-teman masih kontek-kontekan, ada grupnya, ya. Waktu itu rumah Pak Wali di Merak,
ya, rumah Pak Wali di Merak. Jadi berangkat untuk TK dan SD-nya dari Merak. Bayangkan waktu itu dari Merak ke sini kayaknya jauh banget ya. Karena bapaknya Pak Wali di Pertamina dulu sering naik tangki, mobil tangki tuh, ya, yang buat nganter minyak. Nah, kelas 4 Pak Wali pindah karena bapak saya dipromosikan menjadi kepala depot Pertamina, anak pejabat lah zaman itu, di Poso, Sulawesi Tengah. Jauh banget dari Merak pindah ke Poso, Sulawesi Tengah. Berangkatlah ke sana. Pada saat di sana Pak Wali sama seperti kalian. Usianya kalau dulu kita 13 tahunan, nah kalau sekarang kayaknya lebih muda 1 tahun 2 tahun nih. Kalian usianya berapa nih? 12 tahun ya? 12 tahunan lah pada saat itu. Sempat 1 semester sekolah SMP di Poso. Di saat itulah Pak Wali, saya punya cita-cita luhur yang ingin membanggakan kedua orang tua sejak lulus SD. Jadi ini adalah awal daripada proses keberhasilan ke depan. Orang sukses biasanya tahu yang namanya proses. Orang gagal biasanya banyak protes. Ya, kalau orang gagal biasanya protes. Tapi kalau sukses, dia tahu yang namanya proses. Tidak ada bayi di dunia ini lahir langsung jalan. Kalau itu namanya binatang rata-rata. Kalau manusia lahir langsung jalan, waduh kaget saya. Gak mungkin ada. Semua berproses dan kalian anak-anakku pada saat ini adalah bagian daripada proses. Waktu itu bapaknya Pak Wali pengen ke Jakarta. Biasa kita liburan setahun sekali. Pada saat itu di semester 2 di SMP, kemudian Pak Wali bilang, "Pak, aku pengen sekolah di Jakarta, Pak." "Tuh, kamu gak mau ikut Papa?" "Enggak, Pak." "Kenapa?" "Laki-laki satu-satunya, Pak, di antara 5 bersaudara. Pengen menjadi contoh buat adik-adik. Harus mandiri. Karena kalau ikut Papa, ijazahku pasti belang-belang." Dan benar, dari Poso pindah ke Sibolga, dari Sibolga pindah ke Papua, dari Papua pindah ke Balongan, pensiun di Surabaya. Ijazah saya masih belang-belang. "Kamu udah pikir-pikir, Herdi?" katanya. "Udah, Pak." "Kenapa kamu mau?" Saya dulu manggilnya sih ya. Nggak suka jadi anak pejabat, Pak. "Kenapa?" katanya. "Semua Papa fasilitasi. Sekolah diantar hardtop pada saat itu, antar mobil. Mau main sama anak bupati, anak kapolres, anak dandim, anak para pejabat bank, anak-anak orang kaya. Biasa di Merak, main sama siapa aja, Pak. Pengen kos di Jakarta, Pak." "Kenapa?" "Karena pengen punya cita-cita, Pak." Oh, dari itu dimulai di usia 13 tahun. Kemudian betul-betul ke Jakarta dititipkan sama saudara dulu. Ya, anak-anak tahu Pak Wali pada hari itu berniat mencurahkan seluruh air mata. 1 harian nangis, tapi saya tidak pernah mau nangis lagi. Nangis harian tuh para anak, curahkan semuanya, nangis. Kemudian jadilah anak kos. Dan satu sekolah harus tahu bahwa saya anak kos. Tujuannya apa? Zaman dulu ngirim uangnya papa saya pakai wesel. Kalau sekarang pakai e-banking. Hitungannya detik. Kalau dulu wesel hitungannya waduh. Kantor pos lagi belum datang. Tabungannya masih tabungan BTN dulu tuh. Ya, BTN atau apa tuh. Belum datang. Lama-lama kita makan susah. Jadi waktu SMP aja Pak Wali
sering pinjem buku menjelang maghrib kepada teman-teman pakai sepeda. Kenapa? Pengen makan malam bersama orang tua teman-teman Pak Wali pada saat itu. Karena semua tahu bahwa Pak Wali adalah anak kos. Makanya pada saat saya SMP, reuni SMP, semua di Anyer, waktu saya jadi kepala cabang Toyota, semua saya kumpulkan, saya katakan jangan pernah kalian keluar uang seperak pun di tanah ini. Semua kami fasilitasi. Waduh, Heldi, makasih Heldi. Saya yang berterima kasih. Karena kalian lupa, pada saat itu saya mencari makan. Nah, tuh. Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Bahwa kalian jangan pernah melihat orang tua kalian hari ini kaya atau tidak. Karena yang kaya itu adalah bapak kalian. Saya katakan pada saat itu yang pejabat papa, saya bukan pejabat. Ke depan saya harus lebih daripada papa. Tepuk tangan dulu dong. Setuju. Kemudian Pak Wali melanjutkan SMA dan seluruh sekolah tahu kalau Pak Wali itu adalah anak kos, betul-betul kos. Karena setiap tanggal 17, setiap ulang tahun 17, satu sekolahan pasti saya tahu, sudah saya jadwalin kapan saya makan enak, tanggal 17 itulah. Padahal Pak Wali anak seorang pejabat kepala depot Pertamina pada saat itu, luar biasa, sangat dihargai di daerah, tapi di Jakarta sebagai anak kos. Jualan dari mulai jualan banner, jualan stiker, jualan beli baju, bikin sablon sendiri semuanya sudah kita lakukan. Dari loper koran, jualan durian, jualan emping sudah Pak Wali lakukan pada saat kemarin. Semua sudah Pak Wali lakukan demi apa? Demi ingin tahu bagaimana sulitnya orang tua kita mencari uang sehingga uang itu tidak kita sia-siakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekedar informasi aja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, pada saat saya kuliah sambil kerja, Pak Wali juga sama. Di usia 22 tahun Pak Wali bekerja, kuliah sambil kerja. Karena ingin menikah di usia 25 tahun, alhamdulillah jadi salesman Toyota. Semua orang menghina Pak Wali, marah banget. Kamu bikin malu Papa. Emang bapak kamu gak mampu kuliahin kamu? Kenapa kamu harus kerja? Saya bilang ini pilihan hidup aku Pak. Aku pengen menikah usia 25 Pak. Jadi aku harus kerja dulu Pak. Alhamdulillah 24 tahun kebeli rumah baru, 25 tahun kebeli mobil baru Pak Wali nikah. Dan pada saat papanya Pak Wali ngomong, Heldi, IPK kamu berapa? 2,68 Pak. Ulang lagi katanya. Dia harus di atas 2,75. Dapatlah 2,86. Karena kuliah sambil kerja, nggak nyampe 3 waktu itu. Bapak saya bilang apa? Kamu daftar ke Pertamina. Apa yang saya katakan? Pak, mohon maaf Pak, Pertamina cuma bagian kecil dari mobil, hanya bensinnya. Kalau jualan mobil ada pelek, ada pentil, ada ban, ada sarujong, ada mesin, ada ini. Apa bapak saya bilang? Ada kurang ajar namanya. Waduh. Saya cuma katakan dalam hati saya, ini motivasi kita. Jadi kalau kita dihina sama orang, ini akan terus jadi motivasi kita. Jangan ini menjadi hal-hal negatif bagi kita, bagi kalian semuanya. Tuh. Terus kemudian apa saya lakukan? Alhamdulillah 25 tahun saya jadi supervisor, 26 menjelang 26 tahun ya. Kemudian 28 tahun jadi kepala cabang. Kemudian Pak Wali sudah ke 5 benua secara gratis. Mau bicara Afrika, mau bicara Eropa, mau bicara Amerika, mau bicara Australia, mau bicara Asia, semua dari Toyota secara gratis. Dan bapaknya Pak Wali panggil waktu itu, tepat pilihan kamu A. Untung kamu gak masuk Pertamina. Wow, kata-kata ini cukup lama saya peluk bapak saya. Ini yang aku tunggu-tunggu Pak. Dan pada saat Pak Wali jadi wali kota, sambutan pertama saya katakan di hadapan semua orang, ini ayah saya sekaligus mentor saya. Beliau pernah jadi pejabat, menjadi kepala depot Pertamina. Saya pernah jadi kepala cabang Toyota sejajar.
Tapi hari ini anaknya jadi wali kota karena bapak saya belum pernah jadi wali kota. Pelajaran apa yang diambil? Pak Heldi bukan sombong, adik-adik harus punya planning, anak-anak harus punya planning dari sekarang. Kalau bapak kalian SMK, kalian harus sarjana. Karena pemerintah kota Cilegon sudah menganggarkan 5.000 orang kali 8 semester kali 3 juta rupiah sebanyak 120 miliar untuk anak-anak kota Cilegon secara gratis. Baik di negeri maupun di swasta, karena pendidikan ini jadi penting. Contoh ini, mohon maaf ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saya cuma sharing saja. Bukan berarti saya lebih pintar, no. Banyak sebagian besar daripada ibu-ibu dan bapak-bapak pada saat anaknya jatuh di lantai, kemudian dia pukul-pukul apanya? Lantainya ini yang salah. Lantai nakal itu membiasakan bahwa kalian membela anak dan menyalahkan orang lain yang tidak bersalah, sehingga anak-anak itu akan menyalahkan lingkungannya pada saat mereka tidak berhasil kelak nanti. Kalau saya cuma bilang, mana yang benjol? Ini gua benjol. Apa? Wah, papa jahat. Apa nggak jahat? Karena kamu jatuhnya di lantai. Kalau kamu nggak mau benjol, jatuhnya di kasur. Supaya dia menyalahkan diri dia. Sorry nih, kita belajar sharing aja. Saya pada saat katakanlah usia anak saya 4 tahun, itu mereka semua sudah tahu arti sebuah komitmen. Mohon maaf, ya, yang lucu itu anak saya terakhir bungsu. Pada saat dia bilang gini, Pak, aku boleh nggak beli Lego, Pak? Boleh. Legonya mau yang jelek atau yang bagus? Yang paling bagus dong, Pak. Oke. Sebelum kamu beli Lego, Papa mau nanya, kamu juara berapa? 19, Pak. Boleh nggak Papa minta kamu juara yang bagus? Tapi aku nggak bisa 1, Pak. Paling 5 besar, Pak. Waktu itu dia kelas 5. 5 besar, oke? Deal, salaman. Pada saat dia beli Lego, kemudian dia diem. Dia cuma bilang apa? Kok kamu diem ya? Kan Legonya udah dibeli. Iya, Pak. Aku harus mengurangi waktu aku bermain karena aku sudah salaman, karena aku sudah komitmen sama Papa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat bagi rapot dia juara 5 sesuai komitmennya dia. Luar biasa. Pada saat saya katakanlah pelihara kambing 150 ekor mati semuanya sebagian besar karena kesalahan orang yang ambil insinyur atau fakultas peternakan sesuai dengan cita-citanya. Maka hari ini menjadi penting. Pada saat katakanlah ibaratnya kakaknya sekolah di Dwi Warna, kemudian kakaknya itu juga komit, jangan bawa nama sol sol fa fa mi fa mi re do re mi fa sol 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 fa mi la si do la sol fa mi fa sol mi. Apa dong? Kayaknya ibu-ibu yang di belakang itu setelah menikah tidak pernah nyanyi lagu ini lagi. Betul nggak, Bu? Sudah saatnya kita nyanyi, kita bangun bersama-sama, kita ucapkan kepada mereka, kita ucapkan kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajarkan kita sehingga kita bisa pintar hari ini, bisa berdiri hari ini, ya. Dan mohon maaf, ya, kita sekali lagi berdiri. Ayo kita ucapkan. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksanakan embun penyejut dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Tangan Bapak Ibu kembali, thank you. Luar biasa, coba bayangin dong. Ibu guru dikasih nyanyi ini sama ibu-ibu yang bajunya seragam di belakang, terima kasihnya tadi gembira banget. Saya siap lagu ini sambil nyanyi, saya reminder guru-guru saya dulu yang sudah meninggal atau masih ada di otak saya supaya saya bisa menghayati lagu ini. Karena ini adalah lagu terima kasih saya, bentuk ucapan terima kasih saya kepada para guru-guru. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, di pemerintahan kami guru-guru sudah kita naikkan tunjangannya semuanya, ya. Termasuk, mohon maaf ini ya, kita sudah naikkan guru-guru honorer yang dari 450 menjadi 675, yang di atas 10 tahun kalau di Pemda sana 1 juta rupiah. Kemudian penilik sudah kita naikkan per orang 3 juta rupiah. Pengawas sudah kita naikkan 1 juta rupiah. Guru-guru di atas gunung sudah kita bedakan, kita tambah insentifnya 500.000 rupiah. Kepala sekolahnya 1 juta rupiah. Ya, kemudian guru-guru ngaji, guru madrasah, ibtidaiyah, sarawiyah, semuanya kita berikan lagi hibah kami dari 22 miliar menjadi 33 miliar sebagai tanda kecintaan kami kepada para guru-guru yang insya Allah mendidik karena ilmu dunia dan ilmu akhirat insya Allah ada, karena mereka ini adalah bagian tanggung jawab kami untuk menciptakan generasi emas tahun 2045. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, saya ingatkan, kenapa saya cinta dengan pendidikan? Karena pendidikanlah yang bisa mengejar kita nanti. Karena seyogyanya orang-orang Cilegon ini, ingat adik-adik, anak-anakku, sampai saat ini Pak Wali belum pernah ketemu seorang menteri asli wong Cilegon. Belum pernah ketemu seorang dirjen, direktur yang ada di sana, pejabat-pejabat itu orang Cilegon. Belum pernah ketemu sekelas pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, ya, pemain sepak bola timnas itu orang Cilegon. Belum pernah ketemu penyanyi dangdut, penyanyi pop, penyanyi rock asli wong Cilegon. Belum pernah saya ketemu. Padahal kita cuma masuk tinggal setengah jam, 2 jam ke Jakarta. Kita kalah sama orang-orang dari Sumatera yang harus nyeberangi lautan kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 jam. Kemudian mereka melambaikan tangan setelah mereka sampai Cilegon, dana Cilegon, mereka jadi orang-orang populis secara nasional di Jakarta. Maka kesempatan yang ini kami ingin membangun putra putri Cilegon ke depan, ya, dengan prestasi. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, di pemerintahan kami selama 2 tahun 2 bulan kemarin kami mendapatkan penghargaan secara nasional sebagian besar sebanyak 34 penghargaan nasional, ya. Bahkan sekarang Cilegon ini sebagai proyek percontohan nasional, kita punya sampah yang tidak menggunakan APBD. Kita dibantu oleh PLN kurang lebih 10 miliar dalam bentuk pabrik. Dan kemarin saya datang lagi ke Jakarta, insya Allah bulan depan kita akan MOU, Bank Dunia akan membantu sebanyak 120 miliar dalam bentuk pabrik dengan kapasitas 200 ton per hari. Ada apa? Ibu kota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta, datang ke kota Cilegon karena mereka belajar ke kota Cilegon. Belajar apa? Coba bayangin, ibu kota negara Republik Indonesia 2 bus kepala daerahnya belajar ke kota Cilegon karena ingin belajar sampah. Kenapa? Karena harga 1 ton sampah yang ada di kota Cilegon setelah kita olah harganya sama dengan harga 1 ton batu bara. Maka mereka datang semuanya ke Cilegon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 2 bulan yang lalu
Presiden Joko Widodo sudah meresmikan yang disebut dengan KKP, Kartu Kredit Pemerintah. 8 Mei kemarin sudah diluncurkan oleh Gubernur BI bersama Menko Perekonomian bersama Sandiaga Uno, dan dilihat secara zoom oleh siapa? Oleh Presiden langsung. Ternyata yang tampil adalah Wali Kota Cilegon. Karena Kota Cilegon pertama kali ya sebagai proyek percontohan nasional tentang KKPD, Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Dan baru-baru ini alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat kami menjabat bahwa LAN menyatakan bahwa Kota Cilegon kurang inovatif, maka kami meminta seluruh bidang agar supaya melakukan inovasi-inovasi. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin di Provinsi Banten ya, dari 3 kontes, yaitu Posyantek, teknologi tempat guna unggulan, 3-tiganya juara umumnya diborong oleh Kota Cilegon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ikut kontes secara nasional dan Kota Cilegon menduduki peringkat kedua untuk teknologi tempat guna unggulan. Dan alhamdulillah Kota Cilegon mendapat peringkat kedua, dan Wali Kota Cilegonnya dicanangkan harusnya langsung oleh Pak Presiden, tapi ini memang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, maka Wali Kota Cilegon mendapatkan Satya Lencana Bakti Inovasi Desa. Intinya saya ingin terakhir menyampaikan, anak-anakku, ingat ya, yang kaya bapak kalian, yang jadi pejabat bapak kalian, yang miskin bapak kalian. Rezeki kalian insya Allah jauh lebih baik daripada orang tua kalian. Pada saat saya jadi wali kota, saya sampaikan kepada anak-anak saya, ingat, yang jadi wali kota bapak kamu, bukan kamu, bukan kamu, bukan kamu. Saya bilang, jangan berperilaku sebagai wali kota. Ya Mas, siapa? Komit. Salaman. Pada saat anak saya tertangkap Satpol PP tidak menggunakan masker, dia suruh push up 25 kali, disuruh nyanyi lagi. Pas pulang dia sampaikan sama bapaknya, Pak, aku tadi push up 25 kali Pak, aku suruh nyanyi juga Pak. Terus kamu bilang, ada apa? Enggak Pak, sesuai komitmen. Kalau aku bilang, takutnya dia terkencing-kencing katanya gitu. Ya, artinya dia komitmen seperti itu. Jadi adik-adik jangan merasa bapak kalian pejabat, kalian ikut-ikut jadi pejabat. No, rezeki kalian nanti ke depan, buktikan. Karena umur kita tidak ada yang tahu. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, karena diawali dengan pantun, maka saya akan terakhir juga pantun. Nonton konser artisnya Syahrini, dipandu MC namanya Lia. Saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang lulus hari ini, alumni SD PWKS 2, alumni SD PWKS 2, ciptakan generasi membangun insan unggul berakhlak mulia. Amin. Ular kobra sangatlah berbisa, makanya jangan coba-coba dengan hewan melata. SD PWKS 2 memang luar biasa. Salah satu muridnya sekarang bisa jadi wali kota. Amin. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, terima kasih. Dan saya mohon maaf lahir dan batin. Ada kegiatan lain juga, mau ke Unival, ada lagi perpisahan seperti ini. Kayaknya lagi rame nih perpisahan ya. Tapi saya berpesan satu saja ibu-ibu, bapak-bapak, buat ibu-ibu dan bapak-bapak nih. Ajarkan mereka jangan hanya ilmu dunia. Kita ini ibarat kapal perahu di lautan yang begitu luas. Apabila perahu ini bocor, maka akan tenggelam perahu ini. Perahu ini adalah diri kita. Lautan yang luas adalah dunia. Kalau semua dunia ini masuk ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hubud dunia. Ajarkan mereka adalah ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Insya Allah Allah meridhoi. Pepatah saya mengatakan, kalau ibu-ibu bukan TikTok saya, itu yang nonton itu 2 juta orang. Diambil setiap video sama orang lain 1,8 juta. Diambil lagi 500 ribu totalnya, pokoknya 5 juta lah yang nonton. Saya cuma mengatakan 2 hal saja. Kalau kita tanam padi, pasti akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Kalau hari ini yang kita lakukan adalah semata-mata untuk akhirat,
insya Allah dunia pasti akan ikut. Tapi kalau kita hanya berpikir dunia saja, akhirat tidak akan pernah ikut. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak mohon izin untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kepada ibu yang mau selfie untuk ada Bapak Wali Kota. Sekali lagi saya ingin mengucapkan maafkanlah kami, ingatlah kami, dan doakanlah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 YPKS Cilegon, Bapak Nana Supriyatna. Yang saya hormati juga Bapak Slamet selaku pengurus Yayasan YPKS Kota Cilegon. Yang saya hormati para tamu undangan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Yang saya hormati panitia pelaksana. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Berdirinya kepada ibu dan bapak guru yang telah membimbing anak-anak kami dari mulai tidak bisa membaca sampai bisa seperti saat ini tampil dengan saat tadi tampil dengan membacakan penyampaiannya dalam 3 bahasa. Sangat membanggakan. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para orang tua wali murid kelas 6 yang sudah sangat besar mensupport segala kegiatan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Yang sangat saya cintai siswa-siswi kelas 6 yang akan sudah lulus dari SD 2 YPKS. Semoga bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin dan dapat membawa nama baik SD 2 YPKS saat di jenjang SMP sampai dengan perguruan tinggi. Semoga Ananda tidak melupakan jasa ibu dan bapak guru yang sudah sangat dengan sabar menuntun, membuat anak-anak Ananda ini menjadi anak yang tangguh, soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua sampai mencapai titik sukses seperti yang Pak Heldi sampaikan, bahwa proses-proses pembelajaran untuk mencapai cita-cita banyak yang harus dilalui. Jadi Ananda jangan ragu-ragu untuk selalu belajar, tingkatkan pelajaran, belajar semangat, dan jangan lupa sholat, mengaji tidak boleh dilupakan karena di SD 2 YPKS itu sangat kental pelajaran agamanya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak.
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua, ya. Yang kedua adalah tetap patuh dan hormat kepada ibu bapak guru yang telah membimbing kalian semua dari yang tadinya belum bisa baca, belum bisa berhitung, belum bisa menulis, dan alhamdulillah berkat bimbingan dari semua ibu bapak guru, kalian semua pada hari ini akan dilepas dan akan juga dilakukan haflah tahfidz di SD 2 ini. Bapak berdoa semoga apa yang tadi dicita-citakan oleh Bapak Wali Kota, bahwa Pak Wali Kota menginginkan ada dari Cilegon, kalau saya bukan dari Cilegon ya, dari kelas ini mudah-mudahan ada yang jadi wali kota, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi menteri, kalau bisa ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Allahumma amin. Ya, kemudian kepada Bapak Ibu Wali, doa kita bersama tadi dapat diijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum atau masih bingung untuk memilih sekolah, alhamdulillah di keluarga kita ini ada SMP dan SMP YBKS dan SMP IA Islam Al-Azhar 27. Nah, untuk yang berasal dari kita, keluarga kita, ini ada diskon khusus bagi putra-putri Bapak Ibu yang akan melanjutkan ke SMP IA ataupun SMP YBKS. Dan tahun ini insya Allah bagi putra-putri ibu yang mempunyai bakat di bidang olahraga apapun, pada tahun ajaran baru ini SMP YBKS telah membuka kelas khusus olahraga. Jadi entah itu atlet badminton, ya, sepak bola, karate, judo. Ini SD 2 terutama banyak menghasilkan atlet-atlet yang menjuarai di kota Cilegon ini. Silakan bergabung kembali di SMP YBKS ini, ya, tepatnya di sebelah belakangnya SD 4 ya. Mudah-mudahan apa yang saat ini prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh putra-putri Bapak Ibu di bidang olahraga ini tetap bisa berkembang menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan juga akan bergabung juga ke sana. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi informasi bahwa pada tahun ajaran ini seluruh SD YBKS akan melakukan soft launching kelas bilingual. Jadi tadi ada bukan hanya dari pesertanya saja yang sudah menyampaikan dalam 3 bahasa, MC-nya juga 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, mudah-mudahan kita YBKS mampu menjawab perkembangan yang ada di kota Cilegon, karena sebentar lagi lingkungan sini akan berubah, banyak perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Cilegon. Nah, kami mempersiapkan generasi YBKS yang mampu
atau mahir menggunakan dua bahasa tersebut. Bapak sekalian, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Cilegon yang tadi pagi sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala SD PWKS beserta staf TU, yang saya hormati Dewan Guru yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Ketua Umum IPKS, yang saya hormati Ibu Ketua Komite SD PWKS, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, yang saya merupakan pelepasan mainan. Salawat beserta salam, mari kita junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa amanah dari Kepala Kemenang Kota Cilegon yang hari ini kebetulan beliau tidak sempat hadir, Pak. Dan salam juga beliau untuk semuanya yang hadir di sini, karena beliau sama juga sangat padat acaranya. Kemudian penyampaian untuk anak-anak yang hari ini sedang berbahagia dalam acara pengelepasan. Hari ini bukanlah suatu merupakan akhir dari untuk modal awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu kalian harus tetap bersabar, bersemangat, dan tekun dalam belajar hingga kalian mencapai cita-cita kalian. Kemudian untuk SD PWKS juga mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju lagi, banyak peminatnya, dan tentunya siswanya lebih banyak lagi. Dan untuk wali murid mungkin yang masih punya anak adik-adiknya dari yang ini, kemudian apa sanak saudaranya memasukkan Pak Heldi, mudah-mudahan bisa mencetak generasi sesuai dengan slogannya, yaitu insan yang berakhlak mulia dan bermartabat dan tentunya berilmu. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'd like to welcome Mrs. Huliko SPD. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang terhormat Kepala Sekolah SD PKS 2, yang terhormat Ketua Umum Yayasan YPWKS, yang terhormat Kepala Kemenag atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Komite beserta jajarannya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang kami banggakan ibu-ibu, orang tua, wali murid kelas 6, dan anak-anakku yang ibu cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi izin, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat duduk bersama, dapat bermuajahah dalam acara pelepasan dan haflah tahfiz anak-anak kelas 6. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berada dalam syafaatnya dan berada dalam kasih sayangnya. Pertama, saya di sini mewakili orang tua kelas 6. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru SD PKS 2 yang telah membimbing, yang telah mendidik, mengasuh anak-anak kami. Kami tidak dapat membalas dengan apapun. Kami hanya berdoa yang terbaik untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk Ibu dan Bapak Dewan Guru. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru ini adalah modal dasar untuk anak-anak kami, untuk ke jenjang selanjutnya, untuk menjadi anak yang lebih baik untuk ke depannya, dan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan tentunya kami selaku orang tua berharap kepada anak-anak kami bahwa anak-anak tidak akan menjadi besar dan anak-anak tidak akan menjadi sukses tanpa orang tua dan tanpa bapak dan ibu guru. Dan di sini kami mohon maaf, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kebersamaan kami selama 6 tahun banyak hilaf dan salah. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 student achievement. It was delivered by Mr. Hasim As'ari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kali saya akan bacakan surat keputusan untuk siswa yang berprestasi, yang insya Allah di sini ada 15 siswa dari kelas 6A, B, dan C. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Kepala SDPKS 2 nomor 421.2 garing 120 strip capsek tentang penghargaan siswa dan siswi berprestasi kelas 6 SD PKS 2 tahun pelajaran 2022-2023 menimbang bahwa berdasarkan hasil penilaian akhir siswa kelas 6 dari seluruh rangkaian kegiatan PBM kelas 4, 5, dan 6 didapat rekapitulasi nilai siswa. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Memutuskan menetapkan ke-1 Kepala SD Kelas 2 menetapkan nama-nama siswa dan siswi berprestasi seperti terdapat pada lampiran data surat keputusan ini. Kedua, penghargaan ini berdasarkan hasil nilai rapot dari kelas 4, 5, dan 6 serta nilai ujian praktek dan tulis. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 14 Juni 2023, Kepala SD PKS 2 ditandatangani Nana Supriyatna SPD. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan nama-nama siswa yang masuk 15 besar. Kelas 6A. 1. Alexandria Vanessa Alwi. 2. Febrina Anissa Alaya. 3. Haifa Zaza Zahira. 4. Faradisyah Anggun Hidayani. 5. Putri Rahmaniatul Syakira. Mohon yang namanya dipanggil bisa ke depan. Berikutnya kelas 6B. 1. Diana Kusuma Wardani. 2. Atika Salma. 3. Raihana Altaf. 4. Naila Riza Juliansa. 5. Nuri Fitriani. 4. Berikut kelas 6C. 1. Muhammad Ajam Ramadan. 2. Agustina Rahmadani. 3. Natasha Nasakira. 4. Anggita Apriliani. 5. Reva Ayu Salsabila. Demikian anak-anak kami yang masuk 15 besar. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat akan berkembang dan dikembangkan untuk ke jenjang sekolah yang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kecil depan ya. Kecil depan atau? Iya, yang gede-gede.
Aku bisa kelelai itu. Ini takut. Ini itu apa yang meleleh kelelai? Selanjutnya adalah pengumuman 21 besar Munakosa siswa-siswi SDY PWKS 2 dengan kategori Mumtaz yang akan disampaikan oleh Bapak Sobri. Kepada Pak Sobri, Ini penitin. Katanya biar enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris JPKS, Bapak Sumar. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD PWKS 2, serta Bapak Wakil Kepala, serta Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak yang akan tentang surat keputusan Kepala Sekolah tentang penghargaan siswa dan siswi Hafidz Quran kategori Mumtaz. Izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa di tanggal 16 dan 17 Mei 2023 kami dari tim penguji yaitu untuk menentukan hafidz dan hafidzoh dengan kategori Mumtaz, kami mengadakan sidang munakosah pada tanggal 16 dan 17 Mei, dan hasilnya sebentar lagi akan saya bacakan. Surat keputusan Kepala SD PWKS 2 nomor 421.2/120 nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta tahfidz kategori Mumtaz. Yang pertama, atas nama Ananda Farhan Abdul Ghaffar. Yang kedua, atas nama Ananda Agustina Rahmadani. Yang ketiga, atas nama Ananda Alexandria Vanessa Alue. Yang ketujuh, atas nama Ananda Rifa Mahmuda. Yang kedelapan, atas nama Ananda Anida Aliyeva Putri. Yang kesembilan, atas nama Ananda Anggita Apriliani. Yang kesepuluh, atas nama Ananda Arnesta Wahyu Ayashi. Yang ke-11, atas nama Ananda Natasha Hana Shakira. Yang ke-12, atas nama Ananda Nuri Fitriani. Yang ke-13, atas nama Ananda Putri Rahmaniatul Shakira. Yang ke-14, atas nama Ananda Vika Anindya Syahma. Yang ke-15, atas nama Ananda Yasmin Kaira Putri. Yang ke-16, atas nama Ananda Yatasa Azkia Aufa. Yang ke-17, atas nama Ananda Muhammad Bilal Akbar. Yang ke-18, atas nama Ananda Naila Risa.
Yang ke-19 atas nama Ananda Ahmad Raihan Siregar. Yang ke-20 atas nama Ananda Diana Kusuma Wardani. Dan yang ke-21 atas nama Ananda Muhammad David Pradipta. Itulah anak-anak yang terbaik yang kemarin sudah melewati ujian munaqashah, karena tahfidz ini juga menjadi salah satu program yayasan bahwa nanti anak-anak di kelas 6 harus hafal juz 30. Inilah hasil dari pembinaan kami. Mudah-mudahan yang hari ini belum mendapat kategori mumtaz, mudah-mudahan menjadi penyemangat anak-anak untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nana Supriyatna, Bapak Gaji, Bapak Selamat Rianto dan Ibu Lina untuk ke depan memberikan ucapan selamat kepada putra-putri yang memperoleh kategori mumtaz. A few moments later.